BGMFM dimanapun Anda berada, balik lagi kita di acara Syari Senandung Nasyid dan Berita Islami bersama Ustaz Susilo Utama. Mohon maaf tadi Radio BGMFM sempat ngilang dari tengah-tengah ruang dengar Anda karena pemadaman aliran listrik dari PLN. Balik lagi, kita masih membahas kitab Soil Ibad. Insya Allah diselesaikan, Mbak. Iya. Iya, ini masih lumayan cukup panjang ya. Tapi kita nanti insya Allah akan tambah waktunya 10 menit setelah dari jam 6. Karena untuk waktu sholat jam 16 menit. Ya. Terima kasih Mbak Ocha, pendengar DBKM dimanapun Anda berada. Wal qabru bahrun nadamat, dan kuburan itu adalah lautannya penyesalan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Lalu kemudian untuk khusus ini itu ada syarahnya. Ai al-barzahul fasilu. Al-barzahu al-fasilu bainad dunya wal akhirah. Yang namanya kubur itu bisa disebut dengan bahasa yang lain, yaitu al-barzah. Apa al-barzah? Al-barzah itu adalah tempat di mana dia sebagai al-fasil, yang menjadi penghubung atau pemutus bainad dunya wal akhirah, pemutus antara dunia dan akhirat. Dunia sudah selesai, akhirat belum digelar, kira-kira gitu, Mbak. Dan ini alam yang lebih luas dari alam dunia. Kan sebenarnya seperti ini, pendengar. Alam yang selama ini kita jalani, kita lewati, alam di kandungan, itu cuman segitu, Mbak. Kemudian alam di dunia lebarnya seperti ini, Mbak. Dunia dan isinya kan banyak ini lebarnya, Mbak. Nah, alam barzah itu bila dibandingkan luasnya, sebagaimana kalau alam bumi itu seperti di rahimnya ibu, alam barzah itu seperti di dunia. Lebarnya, Mbak. Jadi kalau alam dunia ini berapa kali lipat alam rahim ibu, kira-kira, Mbak? Berapa miliar lipat lah. Nah, begitu juga alam barzah. Jadi alam barzah itu nggak sempit bagi orang yang beriman, bagi orang yang baik itu nggak sempit luasnya sebagaimana luasnya jika dibandingkan dengan alam rahim dan alam dunia. Itu luasnya alam barzah. Nah, nanti di akhirat juga begitu. Di akhirat apakah surga, apakah neraka, nanti luasnya lebih luas dari alam barzah. Dan seperti itu. Kenapa? Karena alam barzah itu penghuninya banyak banget. Sudah berapa miliar manusia yang meninggal. Dan bukan masalah itu, keterangannya demikian, bahwa luasnya itu sebagaimana dibandingkan dengan alam rahim terhadap alam dunia ini. Nah, kemudian di sini jami'un li anwa'il humumil lati yatamanna sahibuha annaha la taqa'u. Dan ini kumpulan, barzah ini kumpulan li anwa'il humum, kumpulan dari beberapa anwa itu dari nau'un nawa'ani anwa, dari beberapa humum, kesedihan, kenestapaan, apalagi kegalauan, al-humum itu kegalauan bisa, kenestapaan bisa, kesedihan bisa, gitu kan. Allati yatamanna sahibuha annaha la taqa, yang sebenarnya penghuninya itu mengharapkan ini tidak terjadi. Maunya sih nggak usah ada alam barzah gitu ya. Maunya itu begitu mati sudah langsung apakah masuk surga, dan harapannya langsung masuk surga, langsung neraka gitu aja. Kenapa harus ada alam barzah? Ini pendapat musyarrih hadal kitab, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani tadi. Jadi bayangannya bahwa penghuni alam barzah itu sebenarnya mengharapkan tidak terjadi. Karena emang sengsaranya luar biasa. Sengsaranya ya ibarat gini loh. Kalau orang punya masalah di dunia ini, kan ada masa fase berhenti, Mbak. Tapi belum masuk penjara, masih dalam proses lah. Itu kan masih belum diputuskan salah benernya, dan itu lebih menderita karena dia nggak bisa bebas, tapi juga belum di penjara.
jatahnya belum. Nggak tahu. Ya belum tahu jatahnya berapa bulan, berapa tahun, dan jatah makannya juga belum ada, Mbak. Susah gitu loh. Orang yang belum ada keputusan kehakiman tuh susah. Kayaknya baru tahu banget ini. Iya. Sering masuk, Mbak, di situ. Sering masuk. Iya itu. Dakwah ya Tante. Iya, dakwah insya Allah. Jadi itu pendengar, selesai makalah yang ke-7 dari bab Ar-Rubai. Nah, itu ada yang masuk, Kita Mbak. terima telepon tadi ya. Ya. Oke, Syariah, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Oh, Mas Paijo. Mas Sehat, Paijo. Mas Paijo ya. Selamat sore. Ya. Oh iya iya iya. Oh iya, sampan yang hidiyah Fatihah. Oh iya iya iya. Itu sendiri ya. Heeh. Oh iya iya. Iya iya. Oke, Mas Paijo di mana rumahnya? Di Peracak. Oh, di Peracak. Oh iya 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 iya. Oke. Oh, ya ora kelingan. Nggih, saniki kula pun pindah. Saniki teng kilometer 3. Nggih. Oh, nggih, teng Masjid Al Hafiz niku wingkinge. Nggih. Iya. Napa nih? Kilap Permai. Jenengan arah Martopuro mengke ten Masjid Al Hafiz nggih niku tanglet nama kula, jeneng kula. Nggih. Oke, terima kasih. Nggih, monggo. Iya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hidiyah Fatihah itu menghadiahkan Fatihah pahalanya kepada yang sudah meninggal apa yang masih hidup. Boleh enggak yang masih hidup? Boleh. Itu ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, kalau kita mau menghadiahkan diri kita sendiri, langsung sebutkan namanya. Ila ruwi, boleh pakai ruwi, atau boleh pakai gini, ila jasadi wa nafsi, itu ila jasadi badanku, wa nafsi nafasku atau ruhku maksudnya, wa sam'i wa basori wa fikri, boleh. Jadi kita hadiahkan lisan kita kasih Fatihah, pendengaran kita kasih Fatihah, nalar kita kasih Fatihah, penglihatan kita kasih Fatihah, boleh. Nah, itu ada sebagian ulama mengatakan itu terangkum dari ruwun. Kan manusia itu dalam kajian kitab Daqaiqul Akhbar itu manusia itu ada 3. Ada jasad, ada ruh, ada ruh. Ruwun itu ada di mana? Di antara kening, di kening, di antara apa namanya Mbak kajiannya ini? Di antara alis. Ada agak naik ke atas. Itu apa tandanya? Tandanya saat jenengan ngantuk. Kalau ngantuk itu pasti matanya akan tidur. Nah, itu ruhnya mau keluar tuh. Ruhnya nggak keluar. Kalau ruhnya keluar jenengan mati. Nah, ruwunnya itu yang jalan-jalan. Ya, kalau bahasa sufi yang lain itu adalah nafsun. Nafsun itu yang keluar. Nah, nanti kemudian jalan-jalanlah nafsun itu, ruwun itu jalan-jalan, ketemu sama seseorang. Itulah kemudian mampir disebut sebagai mimpi. Jadi mimpi jenengan itu bukan ruhnya yang mimpi, tapi ruwunnya itu. Nah, dari pemahaman ini ada sebagian ulama kalau menghadiahi orang yang masih hidup pakai ruwun, ila ruwi. Ra wawu tasdid, ila ruwi, bukan ruhi. Kalau ruh itu ra wawu ha. Ila ruhi. Dan ruh itu enggak ada ruhah. Kan ada tuh ila ruhati, enggak ada. Perempuan ya ruh, laki-laki ya ruh.
Misal ila ruhil marhum Paijo bin Paimin, ila ruhil marhumah Tulkiem bin Paijo, misal nih seperti itu. Jadi ruh nggak ada, ruhah nggak ada. Kan sering tuh kita dengar Mas Paijo, dengar pada waktu yasinan orang ila ruha. Ruha itu maksudnya ruhah sebenarnya. Seperti muslim, muslimah gitu kan. Mukmin, mukminah. Kalau ruh nggak ada. Indonesia juga ada loh, artinya ini juga melanda seluruh bahasa, nggak semua bisa. Santriwan, santriwati, putra, putri, karena kita ada gitu, memang masih ada. Mahasiswa, mahasiswi. Tapi kalau kawan, ada nggak? Nggak ada. Masa kawan kawin? Nggak ada. Kawan ya kawan. Kawan itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Ruh juga begitu. Ila ruhi. Nggak usah ila ruhati atau ruha. Ila ruhah, nggak usah. Itu salah. Nah makanya kalau diri sendiri Mas boleh dengan cara yang lengkap. Ila jasadi, jasadku. Ila fikri, ila syukri, ila basori, ila sam'i, ila fikri, ila zihni, ila sodri. Banyak. Silahkan difatihai satu ulang. Dan itu bisa dikemas dengan ila ruwi. Ila ruwi jasadi boleh. Bukan ruhi. Itu kajiannya seperti itu. Kalau Fatihah kepada diri kita, kepada anak kita juga bisa. Ila, langsung nggak usah pakai ruwi, nggak apa-apa. Ila Hamdan bin Paijo, jasadi, ila jasadihi, fikrihi, basorihi, sam'ihi, zihnihi, sodrihi, syu'urihi, zauqihi. Al-Fatihah. Seperti itu. Nah itu juga langsung boleh ila ruwi langsung. Lek wong Jawa bisa ditambah ila ruwi jabang bayine. Boleh itu. Seperti itu. Itu tadi untuk Mas Paijo ya. Tanyaan yang kedua, menjelang bulan suci Ramadan mengenai masalah zakat fitrah. Umpamanya kita sudah memitrakan anak, ternyata dia sudah fitrah sendiri. Enggak apa-apa. Masalah enggak katanya? Enggak ada masalah, malah numpuk-numpuk pahala itu Mbak. Enggak ada masalah. Itu misal anak kita jauh dari tempat kita, dari kampung kita. Biasanya dia ini kan enggak fitrah. Nah, atau biasanya dia kalau mau fitrah ngomong, atau ini pas nggak ngomong, atau pas miscommunication, waktunya tinggal 1 hari, ya sudah jenengan nggak usah berusaha untuk tidak menzakatkan, zakati aja. Begitu pulang dia cerita, Bu, kemarin saya udah zakat sendiri, ya sudah nggak apa-apa. Insya Allah maka malah double itu, dan nanti akan jadi infak sebagai ibadah yang dia lakukan. Oke, satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hamba Allah. Kalau kita mau sholat qadha dari sholat wajib yang lain, apakah itu kita sholat sunnahnya dulu atau langsung nanti setelah itu baru sholat sunnahnya? Rawatibnya, ya? Iya. Rawatibnya maksudnya ya. Boleh dua-duanya. Misal kita ingat pernah nggak sholat 1 tahun, maka niatkanlah untuk diqadha. Ya walaupun ini kan solusi yang paling dahsyat menurut saya. Walaupun ada sebagian ulama kalau udah tobat nggak usah diqadha. Ada yang berpendapat demikian. Berarti bagaimana? Perbanyaklah sholat sunnah. Tetapi ada yang berpendapat, bahkan mayoritas ulama berpendapat itu tidak menunjukkan keseriusan tobatnya. Maka paling baik adalah dengan cara mengqadha. Bagaimana mengqadhanya? Ya mengqadhanya setelah selesai sholat wajib, sholat lagi. Nah pertanyaannya, sholat rawatibnya kapan? Jenengan pilih, mau sholat rawatib dulu setelah sholat wajib, atau kemudian langsung qadha dulu baru sholat rawatib. Bisa dua-duanya. Oke, baik. Tidak terasa kita sudah makasih, acara. Pesan Ustaz, silakan. Terima kasih Mbak Uca, pendengar DBKM dimanapun Anda berada. Insya Allah bahwa kajian ini memang agak rumit. Rumitnya kenapa? Di sini ada
pernyataan hawa, ada nafsu, ada syahwat. Sebenarnya bagaimana sih ini? Ini sebenarnya terangkum dalam kalimat at-tahlilul insani. At-tahlilul insani itu kalau bahasa kita adalah analisa kemanusiaan. Karena saat kita menganalisa manusia ini dan kita yang sebagai manusia menganalisa kita sendiri itu enggak selesai-selesai, Mbak. Bayangkan saja sifat manusia itu luar biasa aneh, luar biasa banyak, luar biasa beragam. Dari sifatnya beragam, dari bentuknya beragam, dari jiwanya beragam. Berapa banyak orang punya definisi tentang ruh, berapa banyak orang punya definisi tentang soder, berapa banyak orang punya definisi tentang jiwa, berapa banyak orang punya definisi tentang fuad, berapa banyak orang punya prediksi, punya anggapan, punya pendapat tentang apa itu sir, apa itu dhamir. Itu semua adalah kajian kemanusiaan. Kajian kemanusiaan, analogi kemanusiaan. Bagaimana manusia melihat dirinya sendiri itu aja sudah pusing. Punya sifat yang berbeda. Nanti kalau seandainya ada orang yang senyum-senyum sendiri, itu belum tentu dia sedang fokus dengan kita. Boleh jadi dia sedang berbicara dengan hatinya. Kadang dia itu kita ajak bicara kok tahu-tahu melongo kayak nggak di situ. Berarti jiwanya entah kemana. Kenapa bisa demikian? Oh ternyata ada begini, ada begini, ada begini. Nanti lahirnya ilmu biologi, ilmu sosial, ilmu psikologi dan lain sebagainya. Itu berdasar dari yang namanya analisa kemanusiaan. Analisa, dianalogi, kemudian diprediksi. Oh begini manusia ini. Nanti sampai lahir, oh orang kalau berbuat begini, tindakannya begini, orang ini begini. Tapi itu enggak selamanya juga benar gitu loh. Siratul mar'i tunbi'u an sariratihi. Gerak-gerik manusia itu akan menggambarkan isinya, belum tentu. Enggak semuanya seperti itu. Oke, insya Allah kita akan kaji di lain kesempatan tentang at-tahlilul insani. Innama likulli jur'in bur'un wala bur'a lima carolisan. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BKM, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Ustaz Susilo Utama untuk membahas kitab Nasha'il Ibad, ini karangan Imam Nawawi. Dan untuk hari ini dari bab yang keempat, makalah ke-7 bagian yang kedua. Sudah selesai Tat ya? Insya Allah selesai. Alhamdulillah. Jadi besok kita sudah menuju ke makalah yang ke-8. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya untuk bisa membahas lebih banyak lagi kajian-kajian seperti ini untuk menambah wawasan kita. Dengan bertambahnya ilmu, mudah-mudahan bertambah juga keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman nanti 2 kali lagi kayaknya. Oh iya, karena menjelang Ramadan ya. Kalau Ramadan nanti ada acara khusus setiap sorenya selama 1 bulan, insya Allah ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa berpuasa Ramadan seperti tahun-tahun kemarin dan bisa sholat tarawih bersama. Insya Allah sudah bisa dirapatkan syafnya Ustadz ya. Ya, insya Allah. Iya, sesuai dengan fatwa MUI yang terbaru. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.